Saya minta penjelasan atau analisa dari Bang Yusak. Ya, Semengerikan apa kalau Jokowi cawe-cawe itu? terima kasih Cak Ulung, Bang Irwan. Selamat sore. Jadi cawe-cawe ini kan sebetulnya bahasa Jawa yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Yang kalau kita makna itu kurang lebih adalah ingin menangani sesuatu. Nah, sampai pada statement Pak Jokowi yang mengatakan bahwa demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif. Sampai di sini sebetulnya tidak ada masalah, clear. Bahkan kalau kita menggunakan perspektif filsafat bahasa biasa pun tidak ada persoalan di situ. Pak Jokowi tidak melanggar undang-undang, Pak Jokowi juga tidak melanggar konstitusi. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika cawe-cawe ini kemudian berkonotasi buruk, melakukan intervensi dengan segala perangkat dan aparaturnya yang pada akhirnya menyebabkan pemilu berpotensi menjadi tidak netral dan tidak fair. Nah, sebetulnya Bang Irwan, ini amunisi yang luar biasa bagi teman-teman di koalisi perubahan sebetulnya. Kalau bisa mengemas narasi ini menjadi lebih agresif lagi ya. Nah, itu dalam konteks politik. Nah, akan lebih menarik kalau kemudian kita mencoba mencari atau mengure mengapa Pak Jokowi ini ingin cawe-cawe. Kan itu masalahnya. Ini yang harus kita ure. Nah, pertama begini. Dari awal Pak Jokowi nyapres, sebetulnya sebutan petugas partai ini kan semakin menegaskan ada supremasi kekuasaan politik yang ada di tangan Bu Mega pada saat kita bicara PDIP. Nah, sebetulnya Pak Jokowi sadar, beliau bukan siapa-siapa di partai, bukan petinggi partai politik. Beda dengan Pak SBY dulu. Pak SBY begitu mau lengser, beliau pendiri Partai Demokrat. Beliau punya kekuasaan dan otoritas di Partai Demokrat. Dan partai politik adalah pilar penting demokrasi yang mesti terlibat dalam rekrutmen kepemimpinan politik. Jadi kasarnya Pak SBY tidur pun Partai Demokrat mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan terlibat dalam proses rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, meskipun Partai Demokrat waktu itu masuk ke kubu koalisinya Pak Prabowo Hatta, tetapi memang Pak SBY menunjukkan sikap yang cenderung lebih netral waktu itu. Nah, sekarang kembali ke tadi ya, kenapa Pak Jokowi kemudian melakukan manuver politik ya, kemudian mengumpulkan partai-partai politik pendukungnya. Ya tentu Pak Jokowi sadar selesai tidak menjabat, beliau tentu berkepentingan program-program pemerintahan bisa berlanjut. Nah, sekarang siapa yang bisa menggaransi ketika terjadi pergantian presiden? Nah, inilah yang sedang dicari. Jadi kalau secara psikologis yang kita tangkap, Pak Jokowi sedang berada dalam situasi kebatinan yang tidak happy. Karena apa? Karena mainannya dibajak.